namanya Zarqa al-Yamamah. Zarqa, seorang paranormal hebat, luar biasa. Hitungannya Zarqa ini luar biasa. Salah satu paranormal yang menghitung benar Nabi akhir zaman ini malam ini telah ada di muka bumi dan ada di rahim perempuan, adanya di Mekah, namanya Aminah. Coba hitungan bisa muncul kayak begitu, bisa muncul nama tuh luar biasa. Hitungan kalau ciri-ciri doang mending, namanya itulah. Bukan saja pendeta, seorang agamawan paranormal tahu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di muka bumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita bersama telah membahas tentang proses Nur Muhammad sampailah di sulbi tulang rusuk Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, sampailah menikah dengan Sayyidatuna Aminah. Saudara sekalian yang mulia, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam rahim ibunya Sayyidatuna Aminah, sejak malam itu perlu diketahui oleh kita bersama bahwa di langit, di bumi, di daratan, di lautan, di seantero jagat raya disiarkan kabar bahwa sekarang ini telah dekat sekali lahirnya Nabi akhir zaman. Semua penduduk langit gembira ria, pada senang dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada di bumi, di rahim seorang perempuan suci yang bernama Aminah putri Wahab.
semua penduduk langit, malaikat-malaikat pada memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi sudah ada di bumi, yakni masih dalam rahimnya Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, para paranormal, tukang tebak, para dukun yang masyhur semuanya sepakat seia sekata bahwa Nabi akhir zaman telah ada di bumi, yang mana Nabi itu akan menghancurkan pengaruh-pengaruh perdukunan dan akan membasmi ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebut Nabi akhir zaman. Malam ini semuanya sepakat seia sekata telah ada di rahim perempuan mulia yang bernama Aminah yang tinggalnya di negeri Mekah. Jadi baru ada di rahim ibu saja Nabi sudah pada tahu para pembesar-pembesar Yahudi, pembesar-pembesar Nasrani, para ahli perdukunan, paranormal, yang tukang menghitung, yang memprediksi siapa yang bakal jadi presiden 2024. Itu semuanya seia sekata bahwa Nabi akhir zaman telah ada di bumi dan masih ada di rahim seorang perempuan mulia bernama Aminah, tinggalnya di negeri Mekah. Hebatnya Nabi, saudara, baru di rahim saja ramai di mana-mana. Orang pada tahu, pada gembira, belum lahir, baru ada di rahim. Kalau kita nggak ada yang gembira, begitu. Bapak kita senang, dia puyeng, begitu kalau kita. Nabi hari demi hari Sayyidatuna Aminah, ibundanya Nabi, dalam tidur bermimpi orang-orang mulia. Mimpinya aja ketemunya dengan orang-orang mulia. Di bulan pertama, waktu Nabi ada di rahim Siti Aminah, hampir tiap malam yang datang kepada Siti Aminah adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam didatangi Nabi, dibilang, Aminah, di rahimmu itu adalah calon Nabi akhir zaman. Kamu nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Itu Nabi paling mulianya Nabi. Itu Nabi Adam.
yang datang waktu bulan pertama dikandung. Di bulan kedua, saudara, Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha kalau tidur mimpi berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Dibilang, saya Nabi Idris, salah satu nabi dan rasulnya Allah. Saya datang kepadamu, yang ada di rahimmu adalah manusia mulia, manusia yang lahir sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Idris, malam kedua, bulan kedua. Di bulan ketiga, mimpinya Sayyidatina Aminah, ibunda Nabi, bertemu seorang nabi namanya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh datang, dibilang, Aminah, saya namanya Nabi Nuh, nabi dan rasulnya Allah. Yang kau kandung ini adalah nabi akhir zaman. Bila lahir, kasih nama Muhammad. Tuh, udah tahu nama anaknya laki, dan kelak diberi nama Muhammad ibunya. Itu di bulan ketiga. Saudara sekalian yang mulia, di bulan keempat sudah wafat bapaknya. Nanti sebelum cerita wafat, cerita bulan-bulan dulu. Bulan keempat, Sayyidatuna Aminah didatangi oleh datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya Nabi itu anak cucu Nabi Ibrahim. Datang, aku namanya Ibrahim. Jangan takut, jangan khawatir. Dengan kamu tidak ada suami. Yang dikandungmu itu Nabi akhir zaman, namanya Muhammad. Itu Nabi Ibrahim. Bila lahir kasih nama Muhammad. Orang langit menyebutnya Ahmad, sebab memuji Allah luar biasa yang ada dalam kandunganmu. Saudara sekalian, bulan kelima, di mana Nabi dikandung oleh ibunya, malam-malamnya mimpinya didatangi oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kata Nabi Ismail, Aminah, aku namanya Ismail, putra Ibrahim, datukmu. Kamu jangan takut. Yang dalam rahimmu manusia suci, manusia mulia. Kamu mengandung gak bakal ada rasa lelah. Anda bingung? Itu kalau lahir kasih nama Muhammad. Nabi Ismail. Bulan ke-6, waktu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ibunya, usia 6 bulan dalam kandungan, didatangi oleh Nabi Musa
Karena itu Nabi Musa ketemu Nabi waktu Isra Mi'raj di langit ke-6. Dibilang, aku Musa bin Imran, Nabi dan Rasulullah. Aminah yang dikandungmu itu adalah laki-laki, Nabi akhir zaman. Orang-orang bakal ikut pada ajaranmu meski dia tidak ketemu dengan anakmu. Kayak kita nggak ketemu Nabi, tapi kita alhamdulillah ikut Nabi, beriman kepada Nabi meski kita tidak melihat Nabi. Bulan ke-7, malam-malamnya mimpi didatangi Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud menyampaikan bahwa yang dalam rahimnya adalah Nabi akhir zaman yang misi risalahnya rahmatan lil alamin. Saudara sekalian, bulan ke-8 di mana Nabi dikandung dalam rahim ibunda Aminah radhiyallahu taala anha, didatangi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman datang bahwa di dalam rahimmu adalah seorang nabi akhir zaman. Bila lahir kau beri nama Muhammad. Di bulan ke-9 saat Nabi ada di rahim ibunya, yang datang kepada Siti Aminah dalam mimpinya adalah Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kasih kabar yang meneruskan ajaran Ibrahim dengan misi ajaran rahmatan lil alamin adalah ada dalam kandunganmu Nabi akhir zaman. Bila lahir kau beri nama Muhammad. Di langit terkenalnya dengan nama Ahmad. Ahmad itu begitu. Inilah hebatnya Nabi. Waktu ngandungnya aja masih di rahim ibu, menyenangkan. Ibunya mimpi yang enak-enak, ketemu orang-orang soleh. Enggak kayak kita waktu di rahim ibu. Ibu kita ketemunya gondoruo, mulu gondoruo, enggak jelas. Megeli, tidur miring, pegel, telentang, ngeganjel, pengen tengkurap takut meletus, udah megelin. Itu kita. Ini Nabi lain. Tanazzahan syarikin fi mahasinihi. Dia tidak ada yang sama dengan apa keindahan yang ada pada dirinya. Nabi kita tuh proses mau lahirnya, ibunya mimpi yang enak-enak, nggak ada yang tidak enak. Orang-orang soleh yang datang begitu yang datang
Mungkin kita doyan makan, ibu kita waktu hamil kita yang diingat makan mulu. Bakso tenis Mang Udin lah, martabak telur lah, jadi apa aja. Jadi pantas kita doyannya makan mulu. Beda kita dengan Nabi, saudara. Jadi saat Nabi baru ada di rahim ibunya, itu rame berita di mana-mana tentang Nabi akhir zaman sudah ada di bumi, meski belum berwujud manusia kayak kita. Sudah rame. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dulu sebelum zaman Nabi kita lahir, jin-jin dan setan tuh sering nembus ke langit, sering mondar-mandir ke langit, jin ke langit. Sebelum Nabi kita ada di rahim ibunya, di langit, mondar-mandir ke Lauhul Mahfuz, ngintip kejadian apa yang akan terjadi di kemudian hari, sebelum Nabi kita ada lahir kita. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 16 sampai ayat 18 Allah ceritakan begitu. Walaqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Bahkan di dalam surat Al-Jin dari mulai ayat 8 sampai ayat 10 dijelaskan wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidaw wa syuhuba. Jadi jin-jin itu dulu ke langit, ngintip berita langit, kejadian apa, ampe main togel, dibilangin nama dukun-dukun besok yang keluar angka berapa, itu disampaikan nama dukun besok angka sekian. Begitu hasil itu, begitu itu kayak begitu. Dari mana dia bisa tahu itu? Jin datang kepada paranormal. Namun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di bumi, ditutup. Jin tidak bisa naik ke langit, tidak bisa. Jadi dukun hanya bisa nebak-nebak doang. Enggak benar, jangan manut aja kita. Ada orang datang ke dukun dengan muka yang murung, lalu kemudian kata dukun, ngelihat kita murung, bapak ini lagi banyak masalah. Kata kita, tahu aja, kata kita. Kata Pak Dukun bilang, ada yang benci sama bapak ini. Ada yang benci. Iya.
Orang mana Pak Dukun? Dukun merem lagi. Bukan orang jauh, kata dukun. Oh, bukan orang jauh, pasti dia nih, yang depan rumah nih. Begitu kata kita. Jadi macam-macam. Lalu kata kita, Pak Dukun yang jelas, ini siapa orangnya Pak Dukun? Siapa orangnya? Maka dukun merem lagi. Kalau diceritakan takut fitnah, kata dukun. Kita ngangguk-ngangguk. Iya mbah, pokoknya bagaimana kabar beres bah. Baik. Padahal ngarang-ngarang. Kalau dia umat Nabi yang benar, dia bakal jawab. Sebab nabinya udah bilang, man atakahinan aw arrafan lam yakbalillahu salatahu arba'ina yauman. Al hadis aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun, datang doang, belum nanya, datang doang, maka sholatnya 40 hari ora ada ganjaran, ngajinya nggak ada ganjaran. Kalau percaya lebih parah. Maka umatnya Nabi kalau ketemu dukun, kata dukun bilang, kamu ini banyak masalah. Atuh puguh orang hidup mah semua juga banyak masalah. Ada yang benci, emang juga begitu, nggak ada semua orang didemenin. Boro gua Nabi Muhammad aja yang akhlaknya baik ada yang benci, apalagi gua yang akhlak buruknya banyak dan dosa sabrak, wajar ada yang benci. Kata dukun merem-merem, ini bukan orang jauh, atuh juga iya mas orang Papua, kenal juga kagak sama gua, dia benci gua, kenal juga kagak, betangga kagak, begitu. Kata dukun, ini nggak bisa dikibulin nih orang. Begitu. Itulah umatnya Nabi. Nggak mau, mengapa? Sebab yang bilangin jin. Karena dengan Nabi ada di dalam rahim ibunya, udah nggak bisa. Dulu bener. Apa yang diomongin karena hasil ngintip suara langit. Kejadian apa? Itu nguping. Besok begini, besok begini, besok ada. Mohon, habis itu udah tidak bisa. Nyolong. Jadi 3 hari sebelum kejadian itu udah beredar. Itu begitu. Itu udah ketahuan. Kayak begitu. Tapi sejak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dikandung, maka tidak bisa. Karena itu hasil hitungan para dukun saat itu, pendeta, padri, romo, pastor, paulus, hitungannya bahwa Nabi akhir zaman ada di muka bumi, bagaimanapun kudu dibunuh. Jangan sampai dia lahir, bahaya, akan menghancurkan ajaran-ajaran yang sudah dibuat oleh dia. Bahaya. Sebab ada agama, kalau kita salah cukup bayar ke gereja dan kesalahan kita diampuni. Namanya disebut majelis pertobatan. Kita nyolong 100 juta, kita mengaku, Pak Pendeta, saya ini berbuat salah,
Apa kesalahan? Saya nyolong duit 100 juta. Waduh, salah besar. 100 juta lagi. Iya, saya pengen diampuni. Maka kata Pak Pendeta, kamu harus bayar 10 juta. Masih untung 90. Enggak apa-apa. Yang penting dosa saya diampuni. Maka kemudian itu namanya majelis pertobatan. Maka sang pendeta memberikan sertifikat, satu kertas, sertifikat pengampunan dosa, bahwa si fulan pada hari ini telah mengaku dengan jujur berbuat salah, dan dia pada hari ini telah diampuni, bebas salah. Begitu. Ada orang punya banyak sertifikat ampunan, sampailah konon waktu di pintu surga pengen masuk surga, lalu kemudian disodorkan kepada malaikat Ridwan bahwa saya ini layak masuk surga karena dosa saya sudah diampuni. Mana buktinya? Nih sertifikat pengampunan dosa. Dibaca-baca sama malaikat Ridwan. Oh iya, tapi masalahnya Pak, ini belum dilegalisir. Takut palsu doang. Begitu. Karena belum. Yang ngelegalisir adanya di mana? Ada di mana? Neraka. Lah masuk neraka ujungnya. Enggak jadi. Enggak ada majelis pengampunan dosa, enggak ada. Maka kata Martin Luther, nama ajarannya Protestan, memprotes, mengkritisi. Tidak bisa manusia mengampuni manusia kecuali penciptanya. Udah benar ini. Maka dia bikin ajaran agama namanya Kristen Protestan. Begitu, Kristen Protes, karena memprotes ajaran. Maka ada turunannya dari Martin Luther ini. Di Indonesia beberapa daerah banyak, apalagi kalau udah di bulan Maulid, beredar di WA Maulid bid'ah, protes mulu. Namanya Islam Protestan. Sebab orang Islam yang tukang protes mulu, namanya Islam Protestan. Nyalain mulu, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit khurafat, nyalain mulu. Ini jangan-jangan patut diduga aliran Islam Protestan. Jangan dicatat. Karena itu saudara, dulu di negeri Yamamah ada seorang dukun handal hebat, luar biasa, namanya Mak Erot. Bukan begitu, namanya Zarqa ahli Yamamah. Zarqa, seorang paranormal hebat, luar biasa. Hitungannya Zarqa ini luar biasa. Salah satu paranormal yang menghitung benar Nabi akhir zaman ini malam ini telah ada di muka bumi dan ada di rahim perempuan
adanya di Mekah, namanya Aminah. Coba hitungan bisa muncul kayak begitu, bisa muncul nama tuh luar biasa. Hitungan kalau ciri-ciri doang mending, namanya itulah. Bukan saja pendeta, seorang agamawan paranormal tahu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di muka bumi. Maka Zarqa al-Yamamah dia tidak terima dengan hitungannya. Ini bahaya ini. Kalau ini Nabi akhir zaman keluar, habis ilmu perdukunan, kagak laku. Begitu, seharus pakai baju merah, namanya pesulap merah namanya. Begitu, begitu. Samsudin. Maka saudara, Zarqa al-Yamamah berangkat dari Yamamah menuju negeri Mekah. Tujuannya ingin membuktikan bahwa hasil hitungannya Nabi akhir zaman ada di Mekah, di rahim seorang perempuan namanya Aminah, dari seorang laki-laki yang bernama Abdullah. Sesampainya ke negeri Mekah, saudara, nyampe, udah ndak pakai bilang sama keluarganya, sama lakinya, anak, dia ndak bisa. Ini misi khusus, begitu, misi khusus. Maka kemudian itu nyampelah dia ke Mekah, dicari di mana ada perempuan yang hamil namanya Aminah. Aduh, saya nggak tahu ya, Aminah sih ada, baru nikah dia dengan seorang laki-laki ganteng namanya Abdullah. Kalaulah dia hamil, saya belum dapat berita. Begitu. Tapi Aminah rumahnya di sebelah situ, jalan situ, ini situ. Yang sekarang tuh dekat Babus Salam itu ada maktabah perpustakaan Mekah. Itulah rumah lahirnya Nabi, rumah Nabi di situ. Moga Allah kasih rezeki kita luas, kita ziarah ke Mekah dan datengin rumah Siti Aminah. Amin, Allahumma amin. Maka ketika ketemu dengan Siti Aminah, masuk, benar cahayanya luar biasa, kelihatan, nampak di jidatnya, cahaya di dirinya. Ada Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdillah. Maka kemudian hatinya membakar, hawa kesel, dengki yang sangat luar biasa. Ini ndak boleh Aminah hidup. Aminah kudu dibunuh, sebab bahaya akan membasmi ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu paranormal. Begitu saudara. Tapi dia pandai menyembunyikan hawa amarahnya. Dia kata ketika jumpa dengan Siti Aminah, Zarqa, seorang paranormal, berkata, wahai Neng Aminah, beruntung sekali engkau jadi manusia. Begitu nampak cahaya manusia mulia pada wajahmu, dalam dirimu ada cahaya kenabian, dalam dirimu begitu jelas ada pada dirimu Nabi akhir zaman.
Lalu Zarqa habis ngucapin selamat kau ngandung kepada Siti Aminah, dia pergi dengan membawa hati yang busuk, dengan pikiran yang jahat. Dia kata, saya tidak boleh pulang ke kampung saya sebelum saya bunuh ini Aminah, sebelum saya bunuh. Begitu. Saya enggak bakalan puas kalau saya belum bisa menumpas Nabi akhir zaman kudu mati. Begitulah pikirannya. Dalam pikiran Zarqa, saudara. Zarqa punya teman di Mekah, sekampung dari Yamama, dan dia ahli rias, tukang make up, dan termasuk yang make upin Siti Aminah. Jadi ibunya Nabi itu punya spesialis salon. Jadi istri itu suruh ke salon. Begitu, jangan sana ada salon Anita, udah bawa ke salon. Mau pedikur, medikur, kerimbat, apa itu namanya lagi itu tulisannya itu ya, macam-macam. Oh, treatment ya, pokoknya apa itu punya. Nabi itu bukan orang susah. Biar kita tahu keluarganya, betapa bapaknya Nabi sudah mempersiapkan biaya perawatan tubuh. Kasihlah bini perawatannya. Ini duit buat kamu ke salon, ini duit buat ini, kasih. Ini untung bininya nggak ngaji. Kalau ngaji nuntut, mana pandemi lagi, bahaya ini. Itu begitu. Ini ada, itu begitu. Ini ajarannya. Itu begitu. Ini keluarga mulia. Jadi ada spesialis tukang cuci, ada spesialis make up. Dengan tampil menawan. Itulah ibunya Nabi. Dan begitulah ada biaya-biaya begitu. Kasih bini. Maka kita mau kudu sabar sama bini kita, ngomel-ngomel, ya biarin aja. Emang kita juga kurang sempurna menjadi laki di dalam ngurus bini. Wajar dia capek, begitu nyuci, mong-mong, masak, udah susah dia gitu. Jadi maklum saja kalau dia ngomel-ngomel tuh, wajar dia pegel. Ada orang minta sama Allah supaya tukeran hidupnya. Si bini udah belum? Belum. Tukeran hidup, si bini jadi laki, si laki jadi bini. Dia minta sama Allah biar dia hamil. Begitu. Maka kemudian dapat pengijabahan jadi perempuan, bininya jadi lakinya. Lah dia hamil, dia kudu nyuci, dia mong-mong, masak, nyetrika, nyapu. Ya Allah, udah pegel dari pagi, belum keburu kemana-mana, masih di rumah aja. Begitu, belum selesai daripada ngurus anaknya yang atuh, karena dia jadi perempuan, masak belum mateng, dia pegel.
Dia doa lagi, ya Rabb balikin jadi laki-laki ya Rabb, nggak kuat jadi perempuan. Malaikat bilang, masalahnya kamu ngandung 9 bulan lagi, stres. Begitu saudara. Maka kita maklumi nama perempuan, maklum aja. Dia ngomel, diem aja dah, biar nggak ribut, diem aja. Dia omong apa kek, ya baik, diem aja, nggak apa-apa. Sampai dia nanti juga bakal diem sendiri. Sebab kalau dia ngomong terus sendirian dari pagi sampai sore, dia juga sadar, gua gila ini. Begitu. Maka dia diam aja. Gitu. Ada yang dia daripada di rumah pegel banget, akhirnya pergi ke majelis taklim. Itu mau ngaji, bukan nenangin diri. Karena diomelin bininya. Itu. Iya. Maka Zarqa saudara punya teman di Mekah namanya Takani, seorang juru rias make up daripada Siti Aminah. Inilah tukang make upnya Siti Aminah. Bagaimana ini Zarqa berupaya pengen membunuh Siti Aminah? Malam ini juga yang enggak lama bisa sampai besok, kelamaan libur nantinya. Oh ya, kalau pengen ngaji ini ngajinya ini aja. Kan dibilangin kalau cerita Nabi Muhammad sampai umur kita habis 1% aja belum. Kalau mau didongengin Nabi Muhammad sampai umur kita, kalau mau dongengin siapa Nabi Muhammad, begitu. Karena ini bukan 2, 3, 4 SKS, bukan. Ini lebih dari 144 SKS. Beneran, gitu, beneran. Tapi saya berharap, bukan saya nggak girang, saya mah demen ada cerita Nabi itu, demen, bangga, senang. Cuman kalau ini berubah, ntar besok lagi ketemu Nisbu Saban, cerita Nisbu Saban. Ntar kita ketemu lagi Isra Mi'raj, suruh cerita Isra Mi'raj. Kapan pinternya kita? Kalau ngajinya kayak begini, tematik ngikutin yang lagi in. Kapan sholat kita benar? Kapan wudhu kita benar? Rugi kita. Harus berkurikulum. Umur kita ini udah asal. Jadi bukan ini, ada kurikulum, udah cakep. Hadis arba'in aja belum tentu tamat. Bisa aja yang tamat umur kita dulu. Itu yang 40 hadis. Ini kita potong dulu, tambah lama lagi arba'in tamat. Saya bingung bercerita bagaimana. Ini kalau pengen tahu, kalau pengen bercerita, ini cerita Nabi. Kalau pengen didongengin tentang Nabi, proses demi proses. Ini belum lahir, saudara, baru umur sehari dalam rahim, belum lahir, sehari dari kandungan. Masih ada 8 bulan 29 hari. Saya nggak paham. 2 minggu akan datang. Kemudian tanggal 5 itu udah siap-siap. Wah, tanggal 5 udah libur. Terus ketemu lagi tanggal 19 baru pulang. Oh iya, libur lagi. Jadi dihabisin hari ini. Ini kalau kata orang Palembang, wani piro. Ini repot ini ya. Sampai jam berapa sayanya neranginnya? Begitu ya. Jadi ini pada akhirnya nanti akan membuat Zarqa dengan ongkos yang sangat besar sebuah pengelabuan bagaimana cara membunuh Siti Aminah.
Itu begitu saudara. Jadi Nabi ini mau dibunuh tuh dari mulai baru di rahim, nanti lahir, nanti mau dibunuh, banyak nih prosesnya. Nggak boleh ini manusia hidup begitu. Ngeri ajaran-ajaran sesat dengan adanya ajaran benar yang dibawanya. Ini begitu. Ini nanti pertemuan berikutnya kalau mau dibedah juga bagaimana Zarqa mampir ke rumah Takanni, namanya Takanni. Bagaimana cara-cara menyusunnya supaya Barada J ini mati. Ini nanti diterang. Jadi bagaimana? Saya ikut Ustaz Sardi aja. Terusin apa enggak? Oh ya dia kagak mau. Udah terus. Saya ikut. Hah? Udah. Ya udah baik. Ingetin kita ngaji Nabi baru umur sehari dalam kandungan. Begitu. Kalau mau dongeng Nabi. Ini saya akan dongengkan Nabi dengan sejarah yang berurutan, karena minta berkurikulum pakai modul pengennya daripada ketua DKM kita. Saya sih sami'na wa ata'na, saya ikuti. Jadi kurikulumnya saya susun satu demi satu, hari-hari Nabi. Tapi yang paling pokok saudara, bagaimana cara kita menanamkan, mengidolakan Nabi pada anak keturunan kita. Ini kita harus tahu dulu tentang Nabi. Inilah yang diinginkan oleh pengurus. Tapi ketemu kita hanya dalam 2 minggu sekali. Waktunya amat sangat sempit berbicara tentang Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan dongengkan sedikit demi sedikit supaya kita tahu betapa pentingnya mengintimkan diri dengan Nabi. Ini abahnya kenapa mati di jalanan? Ada apa 2 bulan? Kan 2 bulan dalam kandungan. Ini belum 2 bulan, abahnya masih ada. Ini baru cerita Nabi umur sehari. Bagaimana proses Aminah mau dibunuh oleh Zarqa dengan cara-cara yang sangat licik, dengan luar biasa yang akan dilakukan oleh Zarqa melalui pintu tukang riasnya Siti Aminah. Lain kesempatan, saya belum sempat memang buku ini untuk kemudian dibukukan kembali untuk menjadi hari-hari bersama Rasulullah. Dengan waktu yang sangat saya sempit, saya bingung belakangan ini waktu kita yang sangat sempit. Begitu. Sebetulnya saya juga pengen dikasihani, tapi nggak tahu ada yang ngasihani nggak. Sebagian teman-teman mintanya biar ada istirahat, apa malam minggu biar tidur di puncak gitu. Biar istirahat kayak orang-orang. Kalau setuju begitu, terakhir ngaji Al-Fat malam ini. Kalau kasihan biar kayak orang-orang. Oh nggak jadi puncak aja. Kita bangun pesantren di Cianjur. Insya Allah tanah ada 2000. Janjinya mau nambah lagi. Begitu di Sukaresmi sudah dikasih. Lagi siap ngurusin tentang notarisnya. Begitu kita bangun pesantren Gausulibat di Cianjur. Ini bila yang di KPN tingkat mahasiswa. Begitu. Ini di Cianjur mungkin yang lebih cocok adalah
tingkat bapaknya mahasiswa. Biar istirahat. Jadi ngaji tentang sejarah Nabi di puncak. Begitu ya.